Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Arlan Petara Sempu Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat SKP untuk guru CPNS maupun P3K yang baru saja mendapatkan SK dan mulai kerja di bulan Juli 2025. Nah, langkah pertama, silakan masuk dulu di akun masing-masing. Kalau sudah, silakan cek data profilnya, mulai dari tempat kerjanya sudah sesuai atau belum. Kemudian data atasannya juga, silakan dicek. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, silakan langsung saja ke menu SKP. Nanti kalau baru masuk biasanya di sini kosong. Silakan klik menu SKP. Kemudian tambahkan periode SKP. Seperti ini. Langkah berikutnya adalah silakan isi periode awal SKP. Nah, karena Bapak Ibu kerjanya mulai dari bulan Juli, maka silakan diisi bulan Juli, periode awalnya bulan Juli. Kemudian periode akhirnya itu di bulan Desember. Nah, isi bulan Desember tanggal 30. Kemudian untuk pendekatannya, ini pendekatan kuantitatif. Nah, kalau periode awal dan akhir sudah diisi serta pendekatannya, langsung saja klik OK di sini. Nah, ini sudah ada periode kerja kita dari bulan Juli sampai bulan Desember. Ini masih dalam bentuk draft. Nah, kalau sudah buat periode, langkah berikutnya adalah silakan mengisi detail SKP terlebih dahulu. Masuk di situ. Kemudian ini masih kosong karena yang kita mau isi adalah rencana hasil kerja kita, mengintervensi rencana hasil kerja pimpinan. Lalu berikutnya adalah kita isi rencana hasil kerja dengan cara silakan klik tombol tambah RHK di sini. Silakan tambah RHK. Klik saja tambah RHK. Nah, untuk guru ini di sana ada kegiatan perencanaan pembelajaran. Ini kita sudah siapkan. Ini untuk rencana hasil kerja kegiatan guru. Yang pertama adalah tersusun dan terlaksananya program perencana pembelajaran. Ini di dalam bisa masuk KALDI, PROTA, PROMES, rincian minggu efektif sampai dengan KKM atau KKTP. Silakan. Yang pertama diintervensi dulu, atasan punya kegiatan. Silakan disesuaikan dengan eh, rencana hasil kerja kita terkait dengan perencanaan pembelajaran. Kita cari, silakan diintervensi. Satu-satu, jadi kita harus cari tahu dulu. Kemudian kita masukkan jenis rencana hasil kerja kita. Kalau sudah intervensi, lalu kita isi rencana hasil kerja kita tadi yang sudah kita siapkan. Ini yang pertama. Ini yang kita paste di sini. Tersusun dan terlaksananya program perencanaan pembelajaran. Kemudian kita tinggal klik OK. Ini yang sudah kita tambahkan. Yang pertama. Kemudian kita tambahkan lagi yang kedua. Silakan dicari lagi yang mau diintervensi. Karena ini masih masuk ini yang kedua. Terus dan terlaksananya laporan pelaksanaan kegiatan ini adalah proses dari yang tadi perencanaan pembelajaran, yang kedua adalah prosesnya.
Silakan intervensi lagi. Kita cari kira-kira yang mana proses pembelajaran itu. Misalnya di sini meliputi pengolahan dan pengawasan sama seperti yang tadi. Kita pilih untuk jenis RHK-nya di sini utama. Kemudian kita isi rencana kerjanya, tinggal copy saja. Kemudian kita paste di sini. Tersusun dan terlaksananya laporan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian kita oke. Berikutnya kita tambah lagi RHK untuk kegiatan tambahan, tugas tambahan guru. Misalnya di sini tugas tambahan gurunya kita intervensi dulu untuk kepala sekolah. Misalnya di sini dia masuk di utama lagi, kemudian kita copy, masuk di sini, tersusun dan terlaksana, tersusun dan tersedianya laporan tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Juga rencana hasil kerja jenisnya masih yang utama. Kemudian kita oke lagi. Berikutnya adalah ini ada tugas, misalnya dapat tugas tambahan lagi sebagai pembina pramuka atau pembina OSIM, pembina yang lainnya, maka tinggal diintervensi lagi. Jenis RHK-nya masih utama. Tapi kalau misalnya dari atasannya minta itu dimasukkan di tambahan, boleh silakan. Ini tugas tambahan sebagai pembina pramuka. Tinggal kita isi di sini, tersusun dan tersedianya laporan tugas tambahan sebagai pembina pramuka. Kemudian kita oke. Nah, berikutnya untuk kegiatan guru itu ada di sana kegiatan diklat fungsional. Maka juga ini harus dimasukkan. Kita pilih dulu tambah RHK lagi. Kemudian kita intervensi. Kita cari lagi RH atasan yang menuju kepada diklat-diklat fungsional guru. Seperti ini. Yang ini. Lalu kita pilih masih utama. Lalu kita masukkan tersusun dan terlaksananya laporan bagaimana kepolisian berkelanjutan mengikuti diklat. Kemudian kita oke. Berikutnya adalah di sana ada tugas tambahan. Misalnya di sini bergabung di organisasi keguruan. Maka kita tinggal intervensi lagi. Ini masuk di tugas tambahan. Tersusun dan terlaksananya. Tersusun dan terlaksananya. Kita cek dulu.
kegiatan organisasi organisasi keguruan dalam kurung tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sama tingkat provinsi, sama dan nasional. Kemudian kita oke. Ini masuk tugas jenis RHK tambahan. Kemudian kita oke. Yang terakhir adalah untuk guru itu biasanya di madrasah ada kegiatan-kegiatan kepanitiaan. Maka kita tinggal tambah RHK lagi. Ini terreferensi lagi dari atasan. Kemudian tambahan lalu kita masukkan terlaksananya kegiatan kepanitiaan di madrasah. Kita copy. Terlaksananya kegiatan kepanitiaan di madrasah sesuai undang-undang yang telah disetujui oleh kepala madrasah. Seperti itu. Kemudian atau disetujui oleh kepala sekolah juga bisa. Kemudian kita oke. Nah, selesai untuk 7 kegiatan. Ini tadi saya melakukan pengeditan dulu. Karena tadi ada kesalahan intervensi. Nah, kita oke. Ini lagi. Tadi ada kesalahan. Harusnya dia di bagian intervensi kegiatan belajar mengajar ini. Dan kita oke. Nah, saya selesai. Untuk menambahkan RHK, langkah berikutnya adalah kita tambahkan indikator. Nah, indikator ini ada 3. Ada di KPK di apa atasannya hanya diminta 2. Biasanya kualitas, kuantitas, dan waktu. Bisa juga kita isi 3. Di sini kita isinya 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kita isi dulu kuantitas terlebih dahulu. Indikatornya adalah tersedianya karena ini adalah rencana pembelajaran, maka kita isi tersedianya perangkat pembelajaran. Targetnya bisa misalnya 1 dokumen, bisa 2 dokumen, terserah. Misalnya di sini 1 dokumen, kemudian oke. Lalu kita tambah indikatornya lagi, ini kita isikan misalnya 3. Ada sana kualitas. Ini indikatornya adalah indikatornya itu indikatornya adalah presentasi ketercapaian ya. Presentasi untuk kualitas, presentasi ketercapaian. Kemudian targetnya 100%. Ketiga adalah waktu. Ketepatan ketepatan waktu. Targetnya adalah 6 bulan. Karena bekerjanya adalah 6 bulan. Sama juga dengan yang ini. Aspek kuantitas. Ini karena yang kedua ini adalah proses belajar mengajarnya. Maka kita bisa isikan laporan penilaian kinerja guru.
Targetnya satu dokumen. Ini yang kita close, kita oke, kita tambah lagi kualitas, presentasi, ketercapaian, secara persen juga, kita oke. Kemudian aspek waktu, ketepatan waktu. Targetnya adalah 6 bulan. Ketiga, ada di sini laporan apa tugas tambahan sebagai kepala madrasah misalnya kalau ada kuantitas tersedianya SK dan laporan wakil kepala madrasah atau wakil kepala sekolah. Targetnya satu dokumen. Oke. Kemudian kita tambah lagi untuk kualitas presentasi ketercapaian. Targetnya 100%. Kemudian waktu ketepatan waktu. Targetnya adalah 6 bulan. Oke. Ini juga misalnya dapat tugas tambahan sebagai pembina pramuka atau pembina OSIS, pembina OSIM dan sebagainya, maka tinggal isi lagi kuantitas. Misalnya tersedianya SK dan program kerja OSIM. Pramuka, pembina pramuka. Program kerja pembina pramuka. Targetnya misalnya satu dokumen. Kita isi lagi untuk kualitas presentasi ketercapaian. Targetnya 100%. Kemudian waktu ketepatan waktu targetnya 6 bulan. Tapi ada juga apa namanya, atasan biasanya mintanya cuma per triwulan. Bisa juga, tapi nanti susahnya nanti di akhir. Tidak bisa buat SKP tahunan. Atau bisa juga buatnya tapi di penilaiannya triwulan 4. Ini tadi tentang diklat. Aspek kuantitas, misalnya tersedianya sertifikat diklat. Bisa tersedianya laporan dan sertifikat diklat juga bisa. Targetnya misalnya dalam 6 bulan itu ada 2 kali ikut diklat, maka bisa 2 dokumen. Kemudian presentasi ketercapaian, indikatornya presentasi ketercapaian, targetnya 100%. Kemudian aspek waktu juga, ketepatan waktu 6 bulan. Kemudian keikutsertaan dalam organisasi keguruan. Misalnya tersedianya kartu anggota. Target misalnya satu dokumen. Oke. Kualitas presentasi ketercapaian. Targetnya 100%. Kemudian aspek waktu, ketepatan waktu, targetnya 6 bulan dengan tanda setengah. Terakhir adalah SK-SK. Tersedianya SK kegiatan. Ini untuk kegiatan-kegiatan kepanitiaan di misalnya targetnya dalam 6 bulan itu misalnya ada 3, maka kita masukkan 3 dokumen. Oke. Kemudian kualitas presentasi
Presentasi ketercapaian targetnya 100%. Kemudian waktu, biaya juga bisa, tapi biasanya jarang kita masukkan biaya. Ketepatan waktu targetnya 6 bulan. Oke. Ini sudah selesai kita isi. Ini biasanya saya sampaikan sedikit. Biasanya ada juga atasan yang tidak menginginkan dihapus kualitasnya. Silakan dihapus kalau dihapus. Ada juga waktu. Waktu ini atasannya mintanya cuma per triwulan di sini. Jadi di sini nanti 3 bulan. Silakan diikuti apa maunya atasan. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengisi. Kalau sudah mengisi semuanya indikatornya ini sudah selesai, maka berikutnya kita isi ini lampiran dari SKP kita. Misalnya ini lampirannya, seperti di sini. SKP guru, lampiran pertama itu ini lampiran pertama. Ini bisa kita isikan seperti ini. Yang pertama adalah SK pembagian tugas, sarana prasarana untuk kegiatan belajar dan pembinaan pelatihan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Koordinasi dan dukungan, pengawas merasa dan seterusnya. Ini kalau misalnya ada beberapa, maka jangan diberikan nomor. Cukup ditenggerai dengan cukup di enter seperti ini. Lalu kemudian kita oke, nanti nomornya akan muncul otomatis. Ini bisa di copy, bisa dilihat di sini. Nanti silakan diisi di lampiran pertama. Kemudian kita oke. Lampiran kedua kita balik lagi. Ini lampiran kedua ada 4. Ini kita copy. Kita tulis oke. Kemudian kita paste lagi. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi cuma di enter saja, jangan dikasih nomor, nanti otomatis nomornya muncul sendiri. Silakan di copy. Kemudian kita oke lagi. Lalu yang ketiga, saya edit lagi untuk konsekuensi. Ini yang pertama, ini yang kedua. Pertama itu penghargaan dalam bentuk lewat. Yang kedua adanya teguran lisan atau tertulis. Ini untuk konsekuensi. Ini tinggal di copy saja, silakan diambil dan dimasukkan. Saya juga lihat di SKP-SKP lama ada. Kemudian kita oke. Nah, kalau sudah kita isi sampai dengan lampiran mulai dari RHK, kemudian aspek, indikator, kemudian target tahunan. Seperti saya bilang tadi, target tahunan sebenarnya di sini. Cuma karena sebagian atasan mengiranya di target bulanan, akhirnya sebagian atasan itu menginginkan di sini silakan diisi bulanan. Ada yang isinya triwulan, ada yang isinya per 6 bulan. Tapi sebetulnya di sini targetnya tahunan. Tapi silakan diikuti seperti ini karena ini adalah sebenarnya target tahunan, tapi karena bekerjanya hanya 6 bulan, maka kita isinya adalah 6 bulan. Untuk kualitas juga, seperti saya bilang tadi, biasanya atasan juga menginginkan supaya ini tidak ada. Dihapus saja. Silakan ikuti apa yang atasan sarankan. Jangan menyalahi, karena nanti terbengkalai SKP-nya atau tidak dapat dinilai. Nah, kalau sudah diisi mulai dari rencana hasil kerja, kemudian aspek, indikator, dan target tahunan, serta lampiran tadi yang paling bawah sudah kita isi yang ini. Ini bisa disilakan di copy untuk SKP guru.
Maka langkah berikutnya adalah silakan melakukan pengajuan. Silakan melakukan pengajuan. Ini tinggal klik ajukan SKP. Ajukan SKP karena ini masih dalam bentuk draft. Nanti kalau sudah diajukan ini akan berubah sebagai status SKP-nya adalah pengajuan. Silakan klik pengajuan, lalu kemudian tunggu atasan untuk menyetujui SKP tersebut. Demikian, nanti kalau sudah disetujui, langkah berikutnya adalah kita bisa mengisi bukti dukung di SKP kita. Kalau sudah diajukan, setujui, maka langkah berikutnya seperti ini. Kalau sudah setujui, maka kita bisa mengajukan eh, mengisi bukti dukung dengan cara masuk di penilaian, lalu masuk di penilaian ini, kemudian kita mengisi rencana aksi dan pengisian bukti dukung. Itu sudah ada di video kami sebelumnya, silakan dicek. Nah, kalau sudah diajukan, silakan menunggu persetujuan dari kepala atau atasan. Ini sebelum majukan, saya mau cek kembali. Demikian untuk cara pengisiannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.